Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi fungsi drainase perkotaan studi kasus Jalan Raden Saleh 1. Yang pertama, pengertian drainase. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota atau perencanaan infrastruktur khususnya. Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Menurut Noto Diarjo tahun 1998, drainase merupakan suatu sistem pembuangan air lebih dan air limbah yang berupa buangan air dari daerah perumahan dan permukiman, dari daerah industri dan kegiatan usaha lainnya, dari daerah pertanian dan lahan terbuka lainnya, dari badan jalan dan perlintasan lainnya, serta penyaluran kelebihan air pada umumnya baik air hujan maupun air kotor lainnya yang mengalir keluar dari kawasan yang bersangkutan. Yang berikutnya, jenis-jenis drainase bisa dilihat dari berbagai aspek. Menurut Hasmar tahun 2004 dalam Niko 2016, yang pertama, menurut sejarah terbentuknya yaitu ada dua, drainase alamiah dan drainase buatan. Yang kedua, menurut letak bangunan ada drainase permukaan tanah dan drainase bawah permukaan tanah. Yang ketiga, menurut fungsinya itu ada single purpose dan multi purpose. Menurut konstruksinya itu ada saluran terbuka dan saluran tertutup. Peran drainase, kegunaan dengan adanya saluran drainase dan antara lain menurut Suripin tahun 2004, yang pertama, untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Yang kedua, sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air atau banjir. Yang ketiga, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Yang keempat, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Yang kelima, mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Yang keenam, mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat. Yang berikutnya, penyebab terjadinya genangan air pada drainase saluran terbuka. Yang pertama, dimensi saluran yang tidak sesuai. Yang kedua, perubahan tata guna lahan yang menyebabkan terjadinya peningkatan debit banjir di suatu daerah aliran sistem drainase. Yang ketiga, elevasi saluran tidak memadai. Yang keempat, lokasi merupakan daerah cekungan. Yang kelima, lokasi merupakan tempat retensi air yang diubah fungsinya, misalnya menjadi permukiman. Ketika berfungsi sebagai tempat retensi atau parkir air dan belum dihuni, adanya genangan tidak menjadi masalah. Kemudian masalah itu timbul akibat daerah tersebut dihuni oleh masyarakat. Yang keenam, tanggul kurang tinggi. Yang ketujuh, kapasitas tampungan kurang besar. Yang delapan, dimensi gorong-gorong terlalu kecil sehingga aliran balik. Yang kesembilan, adanya penyempitan saluran. Yang kesepuluh, tersumbat saluran oleh endapan, sedimentasi atau timbunan tanah. Kemudian di sini saya lampirkan map Jalan Raden Saleh 1 yang saya berikan garis warna hijau. Gambar kedua, di sini ada rumput yang menutupi jalur drainase dari sini menuju ke sana ya. Kemudian gambar ketiga, adanya tumpukan sampah serta rumput yang menutupi jalur drainase. Kemudian gambar keempat ini ada saluran drainase yang sudah dibersihkan oleh pihak yang terkait. Yang dahulunya di sini rumput yang menutupi saluran drainase sehingga air tidak dapat mengalir dengan sempurna. Berikut ini saya lampirkan video dari Jalan Raden Saleh 1 yang menjadi observasi saya kali ini. Dari video tersebut, faktor memicu genangan air di kawasan Raden Saleh 1 adalah adanya endapan dan sedimentasi tanah yang diakibatkan pemilik lahan enggan membuat saluran drainase sendiri atau jembatan menggunakan gorong-gorong, justru menutup jalur drainase menggunakan tanah untuk mobilitas pemilik tanah tersebut.
dan sampah, serta rumput yang menutupi saluran drainase, yang menyebabkan kemampuan drainase untuk menampung air terganggu. Jadi saat curah hujan tinggi, air tidak bisa tertampung di drainase, kemudian air meluap hingga keluar drainase. Adapun untuk penanganan jangka pendek, maka pemerintah terkait melakukan langkah pembersihan saluran drainase serta mengkondisikan arah aliran air agar mudah mengalir. Sedangkan untuk jangka panjang tentu harus dilakukan pelebaran drainase seperti di Jalan Raden Saleh II dan seterusnya. Kesimpulan di sini, drainase didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Kemudian kegunaan dengan adanya saluran drainase untuk mengurangi kelebihan air sebagai pengendali air, menurunkan permukaan air tanah, mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya merendah, mengalirkan kelebihan air, mengendalikan sebagian air permukaan, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah, mengeringkan daerah becek dan genangan air, mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan, mengendalikan erosi, kerusakan jalan dan bangunan-bangunan. Kemudian faktor pemicu genangan air di kawasan Raden Saleh I, adanya sedimentasi tanah dan sampah-sampah, serta rumput liar yang menutupi jalur drainase sehingga menyebabkan pendangkalan. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.